Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Dianavianti. Saya dari kelompok 4, Angkatan 3, Gelombang 2, Latsar CPNS Kemenkes. Hari ini saya akan memaparkan learning journal pada hari kedua pembelajaran agenda kedua, yaitu mengenai nilai-nilai aneka. Pembelajaran biasanya terdiri dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Namun pada hari ini tidak ada pembelajaran sinkronus. Kami belajar secara asinkronus yang berarti kami melakukan pembelajaran mandiri yaitu mengulas materi aneka yang sudah dipelajari di MOC Agenda 2. Kegiatan hari ini pun disibukkan dengan pengerjaan tugas individu seperti membuat deskripsi aktualisasi nilai-nilai aneka dan membuat learning journal. Serta ada juga tugas kelompok, baik meneruskan tugas kelompok kemarin yaitu mengenai video role model aneka, dan tugas kelompok hari ini yaitu tentang strategi peningkatan kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka. Pada tugas individu yang pertama, yaitu mengenai deskripsi aktualisasi nilai-nilai aneka, pada tugas ini saya memilih 3 kegiatan yang sesuai dengan SKP, yaitu yang pertama melaksanakan pelayanan kegawat daruratan medik, kemudian melaksanakan tindakan khusus, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Nah, setiap kegiatan tersebut saya uraikan tahapan-tahapan pelaksanaannya, dan pada kolom berikutnya itu kita menguraikan bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai aneka pada kegiatan-kegiatan tersebut dengan memperhatikan langkah-langkah atau tahapan kegiatannya. Kemudian ada juga tugas individu seperti biasa, yaitu membuat learning journal, seperti yang saya lakukan sekarang. Selanjutnya, kami juga melanjutkan tugas kelompok video role model pada tugas hari kemarin, yaitu kami membuat suatu video yang menampilkan profil seorang tokoh yang menurut kami memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasi nilai-nilai aneka. Dari video tersebut, kami juga mengulas bagaimana pendapat setiap anggota mengenai tokoh tersebut. Pada tugas kelompok kedua hari ini, kami membuat strategi peningkatan kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka. Pada bagian ini, saya mendapatkan nilai nasionalisme. Jadi, pertama saya cari dulu berita mengenai aktualisasi nilai aneka, yaitu nasionalisme oleh PNS pada umumnya, mendeskripsikan kondisi saat ini dan kondisi sekarang, kemudian menentukan penyebab dan dampaknya berdasarkan teknik analisis isu Fishbone, dan terakhir menentukan langkah rekomendasi strategis dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan aktualisasi nilai nasionalisme tersebut. Baiklah, sekarang saya akan memaparkan kembali salah satu nilai aneka, yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme ini adalah adanya campur tangan bangsa lain seperti penjajah, kemudian adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, kemudian adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan, serta bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Nah, ASN yang berwawasan kebangsaan dan nasionalisme yang kuat akan mampu memahami dan memiliki kesadaran dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga kita mampu melaksanakan tugas dan peran kita sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara. Kita juga diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesi sebagai pelayan publik yang berintegritas. Sebagai pelaksana kebijakan publik, tentunya kita harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Kita juga harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Sementara sebagai pelayan publik, kita diharapkan bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita juga dituntut untuk profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.
Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, kita harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai warga masyarakat yang menjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Bagaimana peran kita dalam menciptakan kondisi yang damai? Yaitu bisa dengan bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas yang artinya tidak berbuat diskriminatif, serta menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Baiklah, itu saja Learning Journal pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.